perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Itulah yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Terlahir di kalangan bangsawan, Suwardi kecil sempat bersekolah di Stovia atau sekolah dokter di Batavia. Namun karena kondisinya yang sakit-sakitan, ia tidak menamatkan pendidikannya. Suwardi muda kemudian bekerja sebagai jurnalis di beberapa surat kabar seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Selain menulis, ia juga aktif berorganisasi. Pada tahun 1912, Suwardi bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Kritiknya terhadap pemerintah kolonial dalam tulisan berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda membuat Suwardi diasingkan ke Belanda pada 1913 bersama Cipto Mangunkusumo dan juga Douwes Dekker yang saat itu membela keduanya. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Suwardi untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Selama itu pula, jiwa patriotisme dan cita-citanya memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan mulai terasah dan berkembang. Ia kembali ke tanah air pada 1919, 3 tahun berselang, tepatnya pada 3 Juli 1922, Suwardi mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para rakyat Indonesia seperti yang dimiliki para priai atau orang-orang Belanda. Ia pun melepas nama kebangsawanannya dan menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar perjuangannya lebih mudah diterima masyarakat. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Pada tanggal 16 Desember 1959, hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bahkan bagian dari semboyan ciptaannya, yaitu Tuturi Handayani, menjadi bagian dari logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terbatasnya akses pendidikan bagi bangsa Indonesia pada masa kolonialisme menjadi salah satu alasan Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa. Singkatnya, didirikan taman siswa ini sebagai awal pembentukan karakter bumi putra pelajar di Indonesia yang dikarenakan sistem pendidikan masa kolonial yang sangat mengekang demi menghasilkan kaum siap kerja. Perguruan taman siswa memiliki pedoman bagi seorang guru yang disebut Patrap Triloka dan Tripusat. Unsur-unsur dari Patrap Triloka yang menjadi dasar kerja seorang guru adalah sebagai berikut. Ketiga konsep ini relevan untuk praktik pendidikan sekolah atau guru, yaitu nonton, niteni, dan niroke. Nonton yang dimaksud adalah secara pasif dengan segenap panca indera. Lalu niteni adalah menandai, mempelajari, mencermati apa yang ditangkap oleh panca indera. Kemudian yang ketiga adalah niroke, yaitu menirukan yang positif untuk bekal menghadapi perkembangan anak. Sedangkan konsep selanjutnya yaitu Tripusat Pendidikan. Kesempurnaan pendidikan dalam masyarakat akan terwujud apabila orang-orang yang berkepentingan, yaitu orang tua, tokoh masyarakat, guru-guru dengan anak atau pemuda, bisa bersatu paham, sehingga sistem tripusat pendidikan itu akan tercapai dengan baik. Terwujudnya tripusat pendidikan akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang berkarakter Ingarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani.